blah blah blah. Make sure everybody can say that, right? Vocabnya nanti ketika dapat sesuatu yang lain, fine, tapi konsep dasarnya dapat. And don't be trapped by explaining the grammar. Biasanya kita kejebak tuh, so do you like? Okay, let's analyze the sentence. Do you like? Ingat ya, pakai do ya. Right. Sampai anak mikir, kenapa pakai do ya? Gitu. Right. Right. Padahal tujuan kita adalah memampukan mereka berkomunikasi, right? Bukan membuat grammarnya perfect. Right. Make that way. And it can occur, it can happen only if the teachers are proficient at using the language. Okay? If not, they're confused. That's right. The grammar is put in the context there. It's not split up. Right? Wah, kita bisa belajar tentang English teaching strategy bisa panjang, right? How we can do that, right? Okay. That's true, sir. The grammar should be put in context. Konteksnya apa? Macam-macam. Could be through reading, could be through videos. Dan videonya itu harus supporting. Kadangkala yang terjadi adalah you teach vocabulary in one session, and then you come back to the class another time, another day, in a different occasion, and you give them reading. Yang di reading itu vocab yang sebelumnya mestinya circulated in reading, lain lagi. Itu diabaikan, masuk yang reading. Yang vocab yang kemarin udah terabaikan. Listening lain lagi. Grammar nggak ada hubungan sama listening sama reading, lain lagi. It's just like stand alone. When we are doing that, mean we are not teaching them based on the standard. Standard itu ketika satu unit atau satu topik, take a look. Language targetnya apa di vocabulary? Structure-nya apa? You try to comprehend it. They are your rails, they are your borders. Jangan keluar dari situ. Berarti nanti masuk ke teaching reading, teaching listening, harus bagaimana itu masuk di dalamnya. Okay. Supaya nanti waktu dia producing the language, when student produce the language, they are able to use the structures and the vocabulary. Some other students can develop and elaborate it further. Good. Other students who before cannot say it fluently and cannot say even a single word, they are able to say it even with some pauses. That it means they achieve the learning goals. Right? Kan minimum kompetensi di situ. Waktu kita punya language target, vocab grammar jelas, kemudian kita expose mereka, waktu dia memproduksi, bisa nggak dia ngucapin kalimat yang tadi, kayak kosakata tadi? Udah, kompetensi tercapai. Anak yang lain dia mampu mengelaborasi, udah kompetensi berarti lebih dari itu. Oke? Okay? Right, ya? Yeah? Oke. Okay. Nah ini yang disebutkan tadi. Ini suratnya, ini keputusannya, yang harus kita amini bersama. Amin. Mudah-mudahan achieve ya. Alright, oke. Oke. Okay. I'm sorry, right please. Boleh disampaikan ke kepala sekolahnya? Ah nggak usah pak, kepala sekolah nggak tahu. Sooner or later they will know pak. Right? Okay. Okay. I continue. Okay. Kenapa jadi diskusi hangat nih? Okay, baik Bapak Ibu. Now, the consequence of the standard then. Ini kemudian yang harus terjadi di ruang-ruang kelas kita. Courseware kita betul-betul berstandar seperti yang digunakan oleh Bapak Ibu sekarang. Right, okay. Yang mereka memang waktu standarnya ada A1, ya berarti A1 untuk menaikkan ke A2. Yang A2 jadi A2 untuk naik ke A2 plus atau B1. Nah, that's the process. Gimana kalau mix di dalam kelas kita? Ketika mix, guru sudah punya data siapa yang A1, siapa yang A2 di dalam kelas. Jadi differentiated instruction-nya bisa terjadi sebetulnya. Nah, kita nggak bisa pakai kayaknya.
kayaknya dia di Ewan nih, kayaknya nggak bisa. You have to measure them. Makanya salah satu bagian di Guru Merdeka ada diagnostic test. Diagnostic test itu mengukur bukan hanya learning style. Don't stop there, but you have to check their proficiency in the beginning as your data. Okay? Sampai bagian akhirnya dia harus lewat assessment yang terstandar itu. Kalau kita nggak cukup pede untuk bikin soal yang salah itu, udah jangan. Count on what have been standardized. Oke? Okay? Ada yang pernah mencoba itu membuka buku A1, saya mau B1, boleh nggak ada A1 saya mau B1? Boleh. Kalau misalnya nggak merasa keriting gitu pasti fine gitu kan. Kemudian ditampilkan dua buku A1 sama B1. Oh, beda banget ya. Iyalah. B1 gitu. Just joking. A1 ya. Tapi A1 you don't have to feel what is it left behind, sir. No. Karena capaian ke level-level berikutnya itu tergantung level awalnya. I will show you. Sorry. Oh, ini wait, the learning model. Wait, I think I have got this before. Hopefully I put it here. Oh no. Oh, maybe later ya. Alright, I just give not in this slide. Ada satu data hasil riset bahwa mereka yang akan mereka yang pada level tertentu ingin sampai di level yang lebih tinggi itu tergantung level awal, jam belajarnya berapa lama. Contoh, yang A1, below A1 ke A1 dulu deh, below A1 ke A1 itu butuh 95 jam exposure dalam pembelajaran bahasa Inggris. Right. Exposure ke listening, reading, speaking, writing. Itu 90 jam. Untuk fast learners. Fast learners itu artinya dia intense, dia committed, dia konsisten, jalanin dan setiap hari bisa 2 jam gitu ya. Nah, insya Allah dari A1, below A1 ke A1 bisa achieve. Dari A1 ke A2 itu butuh 95 jam juga. Nah, tapi A2 ke B1 itu butuh sekian ratus jam, 100 sekian jam. Yang paling lama itu mereka yang dari B2 ke C1 itu butuh 300 sekian jam exposure-nya. Okay, that's the fact. Fast learners. Kalau totally berapa tuh kalau orang mulai dari below A1 sampai ke C1? Totally kalau ditotalkan itu butuh 1.300 sekian jam exposure-nya ke bahasa Inggris, starting dari below A1 sampai ke C1. Okay. So ini sebetulnya bisa menjadi bahan untuk membuat kebijakan bahwa kalau kata mereka ketika yang learners kita anggap mereka below A1, supaya nyampe di D1 di SMA itu butuh berapa jam dari data itu. Kemudian tinggal membaginya, SD sekian jam, SMP sekian jam, SMA sekian jam. Jangan dihitung yang di luar-luarnya. Itu saja. Oke, gurunya sudah terstandar. Maka amat sangat mungkin itu achieve sebetulnya. Oke. Nah, yang kita hadapi sekarang adalah sebagai guru ini kita tengah meningkatkan kemampuan kita. But do you think 3 months enough to upgrade your proficiency? No. 20 jam sinkronus itu belum, Bu. Tapi paling tidak ada satu hal yang ditinggalkan kepada Bapak dan Ibu. What is that? You have got tools that you can learn and relearn for how long? For 2 years. Jadi ketika nanti tutup, itu masih bisa diakses oleh Bapak Ibu untuk 2 tahun. Jadi expirednya 2 tahun. Oke. Ya. Jadi yang sekarang baru mengerjakan tugas-tugas yang cuma 7 exercise per unit, you still have opportunities to continue.
Kan tidak ada yang menugaskan lagi setelah 10 sesi selesai. You take from the course. Ngerjainnya dari course. Kan ada course kalau dibuka ya? Right. Jadi, oh ini sudah pernah, nggak apa-apa, kerjain lagi. Right?